Make-A-Wish Indonesia, sebuah organisasi yang berdedikasi untuk memberi harapan dan kebahagiaan kepada anak-anak yang sedang berjuang melawan penyakit kritis atau mengancam jiwa, kini hadir di Indonesia. Yayasan ini bertujuan untuk memberikan harapan, kekuatan, kebahagiaan kepada anak-anak melalui pemenuhan harapan mereka. Ada beberapa program yang berfokus pada mengabulkan harapan mereka, mulai dari program wisata impian, pemberian hadiah dan kejutan, hingga dukungan psikologis dan emosional. Melalui organisasi ini banyak cerita inspiratif yang datang dari anak-anak yang harapannya telah terwujud. Mereka merasa diberdayakan kembali hingga mendapat semangat hidup baru meski di tengah penyakit yang dialaminya. Sebagai bagian dari keluarga global Make-A-Wish Foundation, Yayasan Make-A-Wish Indonesia berkomitmen untuk terus mewujudkan dunia yang lebih cerah dan penuh harapan bagi anak-anak di seluruh dunia. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama Miranti Hadi Susilo, Chief Marketing Communication and Corporate Secretary Make-A-Wish Indonesia. Selamat siang Ibu Miranti, apa kabar? Ya, Mas Akbar. Alhamdulillah baik. Oke, Ibu. Ibu juga bisa diceritakan, ini pertama kali membentuk sebuah organisasi Make-A-Wish. Ini unik sekali ya, menciptakan harapan dan mewujudkan mimpi teman-teman anak-anak khususnya yang memiliki penyakit kritis. Bisa diceritakan seperti apa perjalanannya? Ya, jadi sebenarnya Make-A-Wish Indonesia ini merupakan afiliasi dari yayasan global namanya Make-A-Wish International. Kalau globalnya itu sudah berdiri sejak tahun 80-an. Sedangkan kalau yang di Indonesia memang baru tahun lalu. Dan apa sih yang menginspirasi kami? Itu karena kami yakin harapan adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Banyak anak-anak di Indonesia, berdasarkan survei ada sekitar 45.000 anak setiap tahunnya yang terdiagnosa berjuang melawan penyakit kritis. Kami terinspirasi oleh kisah-kisah mereka yang penuh semangat, sehingga yang semangat hidupnya itu meningkat setelah mendapatkan sesuatu yang benar-benar mereka harapkan atau impikan. Misi kami adalah membawa secercah kebahagiaan dan harapan di tengah masa-masa sulit mereka itu. Baik, di tengah masa sulit menghadapi penyakit kritis begitu ya, teman-teman dari Make-A-Wish ini ingin sekali mewujudkan mimpi dan harapan mereka. Seberapa penting harapan mereka bagi teman-teman? Tentunya sangat penting ya. Jadi tujuan utama kami adalah sederhana, namun dampaknya insya Allah sangat besar gitu ya, yaitu mewujudkan harapan anak-anak dengan penyakit kritis untuk memberikan kekuatan, kegembiraan, dan juga semangat untuk berjuang. Yang membedakan kami dengan yayasan lain adalah Wish Journey, di mana kami memiliki satu perjalanan harapan yang dibuat secara sangat personal untuk setiap anak. Jadi setiap harapan dirancang khusus untuk sesuai impian atau harapan mereka, bukan merupakan pakai standar yang berlaku untuk semua. Jadi kami benar-benar mendengarkan mereka, melibatkan keluarga, dan juga menciptakan momen yang berkesan seumur hidup. Luar biasa. Memberikan kesan begitu ya yang tidak terlupakan kepada teman-teman yang khususnya menghadapi masa-masa sulit. Ibu, kenapa sih Anda berpikir Make-A-Wish ini harus hadir juga di Indonesia? Realita apa yang Anda lihat? Ya, itu tadi sudah saya sebutkan, berdasarkan survei dari internasional, itu di Indonesia ada sekitar 45.000 anak yang terdiagnosa setiap tahunnya berjuang melawan penyakit kritis, dan kami ingin menjangkau mereka semua dalam jangka panjangnya agar dapat memberikan kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini sangat baik ya untuk pertumbuhan dan kesehatan anak, di mana mereka menjadi lebih bahagia dan tentunya itu mendorong kesembuhan mereka. Secara psikologis begitu ya, untuk mendorong bagaimana harapan itu hadir, semangat sembuh itu hadir juga begitu ya. Ibu dan teman-teman pasti juga memiliki pengalaman seru dalam bagaimana menghimpun teman-teman yang menghadapi masa kritis. Ya, tentu saja. Jadi sampai sampai sekarang ya, kami sudah berdiri kurang lebih 1 tahun ya, sejak tahun lalu.
Kami sudah mewujudkan sekitar 50 harapan, lebih dari 50 harapan anak-anak ini. Dan tentunya semuanya sangat unik dan sangat inspirasi ya, semuanya sangat inspiratif. Tapi yang saya ingin share pada saat ini adalah ada salah satunya anak yang ingin menjadi pramugari nih untuk Oke. selama sehari gitu Mhm. ya. Tadi juga sudah dilihat di layar, ditampilkan di layar. Jadi ada Aisyah yang usianya 8 tahun. Dia sakit kanker jaringan anak, Oke. jaringan lunak, sorry. Mhm. Atau nama latinnya itu rhabdomyosarcoma. Nah, lalu kami bekerja sama dengan Garuda Indonesia di mana mewujudkan harapan Aisyah ini. Dan pada saat harapan itu terwujud, Aisyah tuh kelihatan sangat happy ya, sangat gembira gitu ya, dan Mhm. kelihatan sekali bahwa dia tuh menjadi lebih sehat. Dan orang tuanya juga bercerita bahwa pas saat tahu bahwa harapannya akan terwujud, sebelum wish day ya itu dia sangat semangat dan mau minum obat, mau makan dengan banyak supaya dia pada saat wish day-nya sehat dan dapat menjalankan wish day-nya, dan sampai sekarang juga kesehatannya juga lebih baik. Lebih baik, Demikian. lebih bahagia begitu ya. Akhirnya mimpinya untuk menjadi seorang pramugari ini coba Muncul. diciptakan oleh teman-teman Make a Wish. Saya semakin penasaran, ada gak sih permintaan anak-anak yang unik-unik, yang seru-seru begitu ya? Tapi jangan dijawab terlebih Banyak. dahulu. Ibu, kita akan break dulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita melanjutkan diskusi bersama dengan Miranti Hadi Susilo, Chief Marketing Communication and Corporate Secretary, Make a Wish Indonesia. Ibu Miranti. Oke Selamat Ibu, siang. Ibu ini kan menciptakan mimpi dan harapan anak-anak, tapi saya masih Ya. bingung bagaimana bisa menghimpun mereka semua. Apakah Ibu dan teman-teman juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait sehingga dapat mendata atau menghimpun mereka semua? Ya betul sekali Mas Akbar. Jadi kami memang ada kerjasama dengan rumah sakit karena memang untuk anak-anak ini secara internasional standarnya adalah harus diberi referral oleh dokter, gitu ya. Jadi kami saat ini kerjasama dengan Rumah Sakit Darmais, Harapan Kita, RSCM, dan juga yang akan datang nih rumah sakit swasta adalah Siloam Karawaci dan juga Mayapada. Nah, di situ kami membagikan Wispack atau buklet ya, buku harapan yang harus diisi oleh anak-anak ini dan Oke. kemudian ditandatangani oleh dokter yang merawat dia gitu untuk mengkonfirmasi bahwa anak ini memang betul sakitnya adalah yang disampaikan, berpenyakit kritis ya, dan memang cukup sehat untuk mendapatkan harapannya tersebut. Demikian. Bagaimana Ibu pertama kali ketika bertemu dengan anak-anak begitu ya, ketika disampaikan mimpinya ini ingin diwujudkan, apa respon mereka? Mereka secara umum memang sangat happy ya, mukanya tuh kelihatan langsung berbinar-binar, matanya langsung terlihat berbinar-binar, dan dia yang sehari-hari, dia dan keluarganya yang sehari-hari biasa hanya membicarakan pengobatan, Ya. misalnya dia sakit kanker tentunya kemoterapi, atau kalau dia sakit ginjal hemodialisis gitu ya, tapi ada hal lain yang juga dibicarakan yang membuat anak ini menjadi normal kembali gitu ya, karena tadinya kan dia pada saat dia disebut bahwa dia sakit gitu, dia itu kan direnggut ya masa kanak-kanaknya, karena dia Betul. biasanya harus semacam di karantina ya, karena tidak boleh ke sekolah karena Mhm. imunnya yang rendah dan sebagainya. Nah, ini jadi ada topik lain di keluarganya yang dibicarakan, dan anak-anak ini semuanya itu rata-rata menjadi lebih sehat. Jadi kadar leukositnya lebih tinggi, lalu dia yang tadinya tidak bisa berjalan itu menjadi semangat untuk berjalan gitu ya, karena dia ingin sehat, dia mau minum obat, dia mau makan dengan banyak supaya pada saat wish day-nya, pada saat harapan itu diwujudkan, dia kuat untuk menjalaninya. Luar biasa sekali. Ibu, kalau bicara soal cerita unik nih, rasa-rasanya tidak ada habis-habisnya. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah menanyakan, saya ingin menanyakan cerita apa, impian apa yang mungkin prosesnya ini teman-teman dari Make a Wish sampai kebingungan atau mungkin ada sisi yang unik sekali. Apa, Bu?
Kalau yang jadi kita kan ada 4 wish ya yang bisa dikabulkan. Jadi wish to have, memiliki tadi misal ingin memiliki laptop atau sepeda gitu ya, untuk bermain. Wish to be, ingin menjadi pramugari misalnya atau masinis gitu ya. Lalu wish to go, ingin pergi ke misalnya dunia fantasi atau ke kebun binatang. Dan yang terakhir nih yang sebenarnya yang paling unik dan paling bisa dibilang paling paling bukan susah sih, tapi paling challenging lah ya untuk ini diwujudkan adalah wish to meet, ingin bertemu. Karena misalnya ada yang pertama kali sebelum kami launch tuh ada ingin bertemu dengan Agnes Monica. Lalu Iya, oke. tapi kami berhasil wujudkan gitu ya. Ada juga yang ingin ketemu Atta Halilintar, ingin ketemu Aderai gitu ya, ingin ketemu Persija atau tim PSSI gitu ya. Itu challenge-nya itu adalah untuk bagaimana supaya mereka bisa approve ya, menyetujui gitu untuk ketemu dengan anak-anak ini. Tapi pada umumnya sih mereka begitu kita tahu kontaknya dan kita bisa menghubungi mereka, umumnya sih mereka memang positif ya menanggapi dan dengan senang hati bertemu dengan anak-anak ini. Artinya sama-sama ingin memberikan harapan baru, mimpi baru Kebahagiaan, untuk mereka. Ini tentu untuk kebaikan betul, mereka juga untuk menghadapi masa-masa kritis sehingga betul, proses betul. penyembuhannya menjadi lebih baik. Ibu, saya ingin menanyakan sejauh mana efektivitas proses penyembuhan setelah dilakukan penciptaan pengabulan mimpi-mimpi dan harapan mereka. Apakah teman-teman dari Make a Wish juga mengikuti proses penyembuhannya setelah pemenuhan mimpi dan harapan mereka dilakukan? Jadi memang kami ada proses dari yang juga ini merupakan standar operasional dari internasional juga ya, bahwa kami harus memantau setelah wish day tersebut, setelah harapannya diwujudkan. Dan dari tim kami akan menghubungi keluarga anak ya, orang tua atau si anak ini sendiri kalau sudah cukup bisa diajak komunikasi. Dan memang pada umumnya mereka menjadi lebih sehat. Tadi seperti sudah saya sampaikan, kadar leukositnya naik, mereka jadi semangat untuk minum obat, untuk makan, dan mereka menyadari bahwa masih ada harapan, masih ada secercah harapan tidak yang tidak mati ya. Jadi tidak itu masih akan ada harapan yang bisa dicapai sehingga mereka punya semangat hidup yang lebih tinggi. Itu yang membuat kami sangat semangat ya untuk melakukan ini secara terus-menerus, dan bahkan secara internasional itu memang sudah terbukti ya, karena kalau di internasional kan sudah lama sekali ya ada. Itu mereka anak-anak ini yang misalnya tadi ingin menjadi masinis atau ingin menjadi dokter, pada saat dewasanya mereka betul-betul menjadi yang dicita-citakan gitu, karena mereka menjadi sehat dan menjadi yang betul-betul dicitakan cita-citakan tersebut. Baik, mewujudkan harapan anak-anak Indonesia yang sedang menghadapi proses penyembuhan dalam pengobatan penyakit kritis, begitu ya. Ini menjadi hal penting dan sangat inspiratif untuk bagaimana membuka pandangan hidup terhadap hidup yang lebih baik, hidup yang tentu memiliki makna. Terima kasih Ibu Miranti telah berbagi bersama kami di Terima Halo Indonesia. kasih. Pemirsa, sejenak saya akan mengajak Anda untuk melihat kiprah dua anak muda yang sukses menjadi pengusaha. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.